Selamat berjumpa kembali di Ngulik Alkitab, sahabat. Sebuah program yang menjadi sarana bagi kita untuk belajar dan mendalami kitab suci yang ditulis ribuan tahun lampau dan melihat relevansinya dalam kehidupan kita sehari-hari di masa kini. Saya Pendeta Mestika Hulu. Episode ini kita akan mengulik Ulangan pasal 31 ayat 1-8 dengan tema belajar dari Musa dan Yosua. Untuk mengulik teks ini, narasumber kita adalah Bapak Pendeta Roy Alexander Suryanegara. Beliau ada dan bertugas sebagai pendeta dengan basis GKI, dengan basis pelayanan GKI Perth, Australia. Jadi sebelum kita mulai, saya menyapa Pak Roy dulu. Apa kabar di Perth, Pak Roy? Baik kabarnya. Terima kasih menjadi narasumber kembali di Ngulik Alkitab. Sama-sama dengan senang hati. Kita akan memulai ngulik ini dan tentu saja seperti biasa kita awali dengan doa dan dipimpin Bapak Pendeta Roy. Silakan Pak Roy. Mari kita berdoa. Ya Bapa, pimpinlah kami dalam perjalanan kehidupan seperti Engkau menuntun bangsa Israel. Biarlah kami selalu menyadari kasih setiamu yang menjaga dan melindungi kami. Bapa, saat ini kami akan bersama belajar membaca dan merenungkan Kitab Ulangan 31 ayat 1-8. Pimpin kami, sertai kami, mampukan kami mengerti dan terlebih menjalaninya di dalam kehidupan kami. Dalam tuntunan Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Sahabat, saya akan membacakan teks kita, Ulangan pasal 31 ayat 1-8. Silakan baik menyimak apa yang saya bacakan, atau para sahabat juga boleh memperhatikan Alkitab yang mungkin saat ini ada di tangan para sahabat. Ulangan pasal 31 ayat 1-8. Kemudian pergilah Musa lalu mengatakan segala perkataan ini kepada seluruh orang Israel. Berkatalah ia kepada mereka, "Aku sekarang berumur 120 tahun. Aku tidak dapat giat lagi. Dan Tuhan telah berfirman kepadaku, Sungai Yordan ini tidak akan kau seberangi. Tuhan Allahmu, dialah yang akan menyeberang di depanmu. Dialah yang akan memunahkan bangsa-bangsa itu dari hadapanmu, sehingga engkau dapat memiliki negeri mereka. Yosua, dialah yang akan menyeberang di depanmu, seperti yang difirmankan Tuhan. Dan Tuhan akan melakukan terhadap mereka seperti yang dilakukannya terhadap Sihon dan Og, raja-raja orang Amori, yang telah dipunahkannya itu, dan terhadap negeri mereka. Tuhan akan menyerahkan mereka kepadamu, dan haruslah kamu melakukan kepada mereka tepat seperti perintah yang kusampaikan kepadamu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau." Lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel, "Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikannya kepada mereka. Dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati." Itulah teks yang kita ulik pada episode ini bersama Pak Pendeta Roy Suryanegara sebagai narasumber kita. Saya akan mengawali ngulik kita ini dengan mengajukan pertanyaan tentu saja. Pak Roy dan para sahabat, kita tahu Musa adalah pemimpin besar bagi Israel, satu tokoh yang sangat dibanggakan tentu saja dan sangat berpengaruh. Pengaruhnya barangkali bisa kita rasakan sampai dengan hari ini. Kendati demikian, ada sebuah keunikan dari Musa ini. Kalau umumnya para pemimpin itu begitu memimpin, berusaha sekuat tenaga apapun caranya mempertahankan kepemimpinannya. Tapi tidak demikian dengan Musa. Kalau kita memperhatikan bahwa Musa ini tampaknya sadar bahwa dia harus meletakkan jabatannya, dan dia lakukan dengan secara sukarela. Bahkan dia persiapkan juga. Dan dalam teks kita melihat bahwa dia bahkan melantik dan memperkenalkan Yosua kepada umat Israel. Nah, pertanyaan saya membuka ngulik kita, Pak Roy. Mengapa sih Musa harus melakukan seperti itu begitu ya? Apa yang mendasari keputusannya, tindakannya gitu? Apa ini semacam sebuah strategi Musa ya untuk kan gini, kalau orang mau namanya tetap baik-baik kan dia bikin sesuatu sehingga orang kan dikenang seperti ini gitu? Atau gimana maksudnya, Pak Roy? Silakan.
Jadi mengapa Musa melakukan itu? Pertama-tama kita menyadari bahwa Musa sadar betul masanya harus berakhir. Dan dia sudah menerima Tuhan telah menetapkan pengganti dirinya. Jadi apa yang dia kerjakan khususnya dalam kitab Ulangan kalau kita baca itu bukan sekedar strategi suksesi kepemimpinan, tetapi ibarat seorang bapak yang menyadari waktunya sudah dekat, lalu dia mempersiapkan anak-anaknya, anak-anak Israel untuk peralihan yang pasti akan terjadi itu. Nah, di tengah kecenderungan dunia di mana ketika seseorang memimpin, kalau sudah duduk lupa berdiri, maka kita menemukan teladan yang baik dari Musa di sini. Dan ini yang akan kita sama-sama pelajari dalam pembacaan kita pada saat ini, Bu Tika. Oke, baik. Sebuah teladan yang baik dari Musa dalam rangka kepemimpinan. Oke, saya lanjut Pak Roy. Nah, Musa ini selain dikenal sebagai pemimpin yang besar itu bagi kita gitu ya, bagi banyak orang begitu. Nah, Musa ini juga dikenal sebagai orang yang sangat close dengan Tuhan, berhadapan Tuhan, muka dengan Tuhan begitu, dan dia selamat. Dengan kata-kata yang biasa kita gunakan, dia ini beroleh kasih karunia Allah begitu. Nah, banyak hal Tuhan izinkan dia ketahui dengan kasih karunia Tuhan. Saya juga punya keyakinan, semoga para sahabat juga, bahwa sebetulnya Musa juga tahu begitu bahwa perjalanan sekian puluh tahun menuju Kanaan ini hampir tercapai. Namun teks kita mengatakan bahwa justru ketika itu hampir tercapai, nah ini nih Musa nih kayaknya cari gara-gara nih, malah justru mengucapkan perpisahan kepada Israel. Nah, pertanyaan saya Pak Roy berikutnya, mengapa sih ketika dia sudah hampir, ini kalau kita udah tahu ini udah hampir sampai nih, mestinya ini optimisme mesti lebih kenceng, lebih kuat. Tapi Musa justru bilang perpisahan. Ini Musa nggak kehilangan optimismenya kan Pak Roy, karena udah 40 tahun capek di padang gurun. Ya, nggak begitu. Musa tetap optimis. Dia tetap semangat pada janji Tuhan bahwa bangsa Israel akan memasuki tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan yang sudah ada di seberang mereka. Saat ini kan mereka berada di dataran Moab, tepat di seberang sungai Yordan, sebelum nanti bangsa Israel akan menyeberangi sungai Yordan dan lalu masuk melalui kota Yeriko untuk memulai pendudukan mereka di tanah Kanaan itu. Jadi yang terjadi adalah bukannya Musa kehilangan optimisme, tetapi dia tetap optimis, tapi bukan untuk dirinya sendiri. Jadi optimismenya dia sadar bahwa berkat Tuhan ini adalah untuk umat Israel, dan umat Israel itu bukan sekedar dia personal sebagai pribadi, tetapi umat secara keseluruhan. Nah, tujuan dari kata-kata perpisahan ini sebenarnya kalau kita melihat Musa lalu mengatakan segala perkataan ini kepada seluruh orang Israel. Dalam kitab Ulangan, pasal 31 ini merupakan bagian terakhir dari kitab Ulangan. Bagian dari satu rangkaian panjang perpisahan yang Musa sebetulnya sudah siapkan. Jadi sejak bilangan, kalau dalam peristiwa di Meriba, bilangan 20, itu Musa tahu bahwa dirinya tidak akan masuk ke tanah perjanjian. Tuhan sudah katakan kepada Musa sebagai hukuman atas kesalahannya. Maka sebelum dia berpisah, karena Tuhan sudah perintahkan Musa untuk naik ke atas gunung Nebo untuk nanti mati di sana. Nah, sebelum itu terjadi, dia ambil kesempatan. Seperti bapa yang memanggil anak-anaknya, maka Musa kumpulkan segenap umat Israel dan dia menyampaikan kembali rangkuman perintah-perintah yang Tuhan telah berikan kepada umat sepanjang perjalanan pengembaraan mereka 40 tahun itu. Jadi nama kitabnya aja Ulangan, ya. Ini ada sesuatu yang diulang. Apa sih yang diulang, ya? Nah, yang diulang adalah seluruh perintah dan pengajaran Tuhan dirangkum untuk umat Israel. Buat apa harus ada seperti ini? Bayangkan betapa lamanya semua itu harus disampaikan. Ada beberapa pidato Musa dalam kitab Ulangan itu. Pertama-tama untuk menjadi pengingat. Jadi sebelum Musa melepaskan mereka, Musa ingin mereka mengingat akan sejarah. Dan bukan cuma sejarah, karena apa yang terjadi di sejarah itu mendefinisikan siapa mereka, jati diri mereka. Nah, setelah itu tujuan dari Ulangan adalah untuk menegaskan umat Israel akan tanggung jawab mereka. Kalau mereka masuk dalam ikatan perjanjian, mereka menjadi umat Allah dan Tuhan menjadi Allah mereka,
maka ada tanggung jawab yang harus mereka lakukan. Mereka harus setia, mereka harus taat, dan terutama ditekankan berulang-ulang kali. Inti dari Taurat adalah mau bicara tentang jangan ada Allah lain. Ya. Engkau harus obey God, love God. Dua itu poin yang sangat penting diulang kali. Dan ditutup dengan rekomitmen. Jadi setelah diulang bukan cuma dengar lalu udah, tapi umat Israel Musa ajak untuk ayo kita rekomit terhadap janji kepada Tuhan ini. Jadi itu yang kita lihat ya di dalam kitab Ulangan. Maka Musa lakukan ini sebetulnya bukan karena optimismenya hilang, tetapi justru karena dia penuh semangat, dia tahu umat akan masuk ke tanah perjanjian, maka sebelum mereka masuk, Musa ingin kasih hadiah terakhir. Musa ingin kasih penegasan terakhir supaya umat itu menyadari ikatan yang istimewa antara mereka dengan Tuhan. Dan itu yang dia kerjakan dalam kitab Ulangan ini. Oke, jadi bukan karena Musa kehilangan optimisme begitu ya, tetapi karena ada sebuah tujuan mengingatkan Israel tentang perjalanan yang dipimpin oleh Tuhan di sana ya, dan jangan kehilangan karena masih panjang perjalanan begitu ya Pak Roy ya. Jadi semangat harus tetap dinyalakan. Oke. Saya menangkap berarti bahwa ada alasan khusus dan penting kenapa Musa harus menyampaikan itu. Selanjutnya, pertanyaan saya ke Pak Roy begitu ya. Saya baca ayat 2 Pak Roy, begini. Berkatalah ia kepada mereka, aku sekarang berumur 120 tahun, aku tidak dapat giat lagi, dan Tuhan telah berfirman kepadaku, sungai Yordan ini tidak akan kau seberangi. Nah, di dalam ayat 2 ini, Musa menyebutkan usianya 120 tahun gitu. Saya ingat nih Pak Roy, para sahabat juga ya, ada yang mengatakan begini, age is just a number begitu ya. Tapi mungkin sekali Musa tidak menganut itu, karena waktu itu sih belum dikenal ungkapan itu rasanya ya. Nah, tapi yang kenyataannya adalah Musa ini memulai karir kepemimpinannya di usia yang sudah lanjut dalam memimpin Israel 80 tahun begitu. Ini kan sama sekali di luar standar umum. Kita usia 50, 60 di negara Indonesia sekarang mau pemilihan presiden aja, usia udah 60-an sudah mulai ini problem begini. Nah, sekarang pertanyaan saya begini Pak Roy, dia memulai karir kepemimpinannya bagi Israel itu di umur 80 tahun. Apa masalahnya sekarang sih kalau nambah dikit lagi, toh juga ketika dia mulai, dimulai juga udah tua begitu. Jadi, what's the problem? Jadi, sekali lagi, kalau Musa nggak melanjutkan itu bukan karena fisiknya udah nggak mampu lagi. Itu yang pasti. Karena kalau kita baca Ulangan 34 ketika bicara tentang Musa meninggal akhirnya, lalu matilah Musa ya di dalam Ulangan 34 ayat 7 dikatakan ketika dia mati, matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Jadi dia masih secara fisik, secara akal dia masih mampu. Tapi memang Tuhan yang tidak menghendaki. Tuhan yang berkata kepada Musa, stop, udah selesai giliranmu, sekarang giliran orang lain ya. Dan ini yang kita lihat. Jadi dalam ayat tadi kan ketika Musa berkata usiaku sekarang 120 tahun. Jadi Musa bukannya berkata seolah-olah give up gitu. Aku udah tua, aku udah stop deh. Bukan. Tetapi Musa menyadari bahwa walaupun dia masih sanggup, tapi Tuhan punya kehendak lain. Tuhan berkehendak bahwa dia handover, dia serah terimakan, transisikan kepemimpinan itu kepada Yosua, bukan lagi di tangan dia. Dan 120 tahun hidup Musa adalah 120 tahun yang penuh dengan up and down sebenarnya ya. Kalau kita baca dalam kisah Rasul 7, kisah para Rasul 7 ayat 22-23 itu kan dikatakan Musa dididik dengan segala hikmat orang Mesir dan ia berkuasa dalam perkataannya dan perbuatannya. Ya, pada waktu ia berumur 40 tahun, timbullah keinginan dalam hatinya untuk mengunjungi saudara-saudaranya, yaitu orang Israel. Jadi kita tahu kan, Musa diselamatkan dari air, lalu dia dididik di dalam lingkungan kerajaan Mesir. Jadi dalam didikan Firaun itu dia mendapat hikmat, dapat pendidikan, dapat culture. Nah, jadi ketika dia usia 40 tahun, dia mulai berusaha untuk melihat dunia, melihat saudara-saudaranya yang tidak seberuntung dia. Nah, di situ terjadi insiden kan ketika dia berusaha membela, lalu dia malah memukul mati seorang Mesir,
Dan lalu akibatnya orang-orang menjadi ketakutan gitu kan, nanti mereka kena masalah gara-gara ini. Nah, Musa lalu lari ketakutan. Dia lari, dia menjadi penggembala. Selama 40 tahun dia menggembalakan kambing domba mertuanya, imam di Midian. Nah, kemudian baru di dalam Keluaran 7 ayat 7 kita dapat clue lagi babak kedua dalam hidup Musa. Jadi 40 pertama dalam kenyamanan istana, 40 tahun berikutnya dalam kesederhanaan dan perjuangan hidup sebagai seorang gembala. Nah, baru kemudian di Keluaran 7 dikatakan Musa 80 tahun umurnya, ya, dan Harun 83 tahun. Harun kakaknya Musa ya, ketika mereka berbicara kepada Firaun. Jadi ketika Tuhan memanggil Musa, lalu akhirnya Musa datang berbicara kepada Firaun, usianya baru 80 tahun. Nah, jadi bayangkan, 40 tahun dalam kenyamanan, dalam segala fasilitas dan privilege, lalu 40 tahun dalam pelarian, dalam perjuangan pengembalaan menjadi gembala. Saya jadi teringat gitu kan, kalau dalam Filipi 4 gitu kan, berkata, aku tahu apa itu kelimpahan, aku tahu apa itu kekurangan. Ini yang Musa alami. Menurut saya kalau dibilang age is just a number, saya setuju. Dalam arti kita nggak perlu terjebak pada hitung-hitungannya. Umurnya sudah berapa. Tetapi menyadari bahwa apa yang kita sudah alami dalam tahun-tahun kehidupan itu kan memperkaya dan memperlengkapi kita untuk peran-peran tertentu. Peran-peran yang Tuhan inginkan. Dan Musa diperkaya oleh pengalamannya ini, sehingga ketika 80 tahun, dia maju menghadapi Firaun, dan lalu dia memulai membawa perjalanan keluar bangsa Israel. Jadi kalau Anda ada yang dipanggil pelayanan nih, jadi pendeta, jadi penatua, jadi guru sekolah minggu, ya, it's never too late to serve istilahnya. Ya nggak pernah terlambat. Jangan ditentukan oleh usia Anda, tetapi sadarilah bahwa semua yang Anda alami itu menjadi pengalaman yang memperkaya untuk pelayanan Anda. Baik, kita akan lanjutkan ulikan kita setelah pesan-pesan berikut ini. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Masih di Ngulik Alkitab bersama saya Pendeta Mestika Hulu dan narasumber kita Bapak Pendeta Roy Alexander Sudirnegara yang terhubung bersama kita via Zoom dan beliau ada di Perth. Kita mengulik Ulangan pasal 31 ayat 1 sampai 8 dan dengan tema belajar dari Musa dan Yosua. Kita lanjutkan sekarang di segmen kedua dan saya akan langsung buka dan pertanyaan. Tadi kalau para sahabat masih mengingat di penghujung segmen pertama Pak Pendeta Roy menjelaskan mengenai usia Musa dan penjelasannya itu tadi semoga disimak, itu menarik. 120 tahun hidup Musa ketika dia berbicara dengan umat Israel sekarang di pasal 31 Ulangan ini, dan 120 tahun itu dibagi dalam 3 episode atau 3 babakan kehidupan masing-masing 40 tahun. Nah, ada ungkapan yang barangkali juga para sahabat akrab ya, life begin at 40 begitu ya,
usia kehidupan itu baru mulai semangat-semangatnya pas 40-an. Mungkin di sini ada yang 40-an begitu di antara para sahabat begitu ya. Nah, kenapa saya menyebutkan itu? Karena berdasarkan pembagian 120 tahun Musa itu tadi, 3 episode kehidupannya dan masing-masing 40 tahun persis begitu. Dia memulai kiprahnya, tadi Pak Pendeta Roy sudah menyebutkan itu, bahwa pada saat 40 tahun dia keluar dan berjumpa dengan saudara-saudara Ibraninya setelah kehidupannya sebagai pangeran di Mesir, dan dia membela saudara-saudaranya, ada insiden di sana. Kemudian 40 tahun kedua kehidupannya, artinya umur 80 tahun, nanti dia akan berjumpa dengan saudara-saudaranya Israel dan memimpin mereka keluar dari Mesir, dan ini babak ketiga. Nah, 40 tahun itu bukan waktu yang pendek ya. Kalau sudah dilalui mungkin agak kelihatan pendek begitu ya. Nah, pertanyaan saya ke Pak Roy ini membuka segmen kedua. Apa yang hendak diungkapkan pada kita dengan mengingat tahun-tahun kehidupan seperti ini, khususnya 40 tahun yang sudah dijalani bersama dengan Israel ini, Pak Roy? 40 tahun itu, tunggu, kalau kita bersama-sama rekan kerja aja misalnya setahun aja udah banyak sekali yang terjadi di dalamnya. Belum lagi 40 tahun, dan ada catatan Israel ini adalah tegar tengkuk gitu. Jadi apa maknanya ketika mengingat 40 tahun karya Musa bersama Israel, Pak Ari? Silakan. Ya, jadi memang kalau kita membayangkan perjalanan Musa itu dalam memimpin umat Israel keluar dari Mesir masuk ke Kanaan itu luar biasa ya. Luar biasanya begini. Karena sebenarnya perjalanan itu juga nggak harus selama itu. Seharusnya nggak perlu selama itu. Kita lihat sekitar setelah 2 tahun mereka berjalan, mereka sebenarnya sudah ada di pintu gerbang masuk tanah Kanaan. Jadi sebetulnya dalam waktu yang relatif dekat. Tapi kenapa akhirnya membutuhkan waktu 40 tahun baru mereka sampai? Karena pada saat itu ketika mereka, Tuhan bilang, masuklah ke sana, ya, utuslah dulu pengintai untuk melihat situasi di sana. Dikirimlah 12 pengintai. Balik dari 12 itu 10 orang ketakutan. Mereka bilang, aduh serem banget kalau kita ke sana nih. Ya, bangsanya gede-gede, mereka seperti raksasa, benteng-bentengnya berkubu, mereka ketakutan. Nah, akhirnya membuat umat semua ikut takut. Aduh, nggak berani. Hanya 2, Yosua dan Kaleb pada saat itu yang mendorong, mengingatkan umat, jangan takut gitu. Tapi umat pada akhirnya takut. Mereka nggak percaya. Padahal Tuhan udah bilang, jalan. Ya, tapi mereka nggak mau percaya. Akibatnya Tuhan menghukum mereka. Tuhan bilang, ya udah, kamu akan kuputar-putar di padang gurun ini sampai angkatan pertama ini habis. Gitu. Baru mereka boleh masuk. Jadi Musa seharusnya nggak perlu menanggung beban itu. Ya. Jadi kalau Anda jadi Musa, nggak perlu dia mengalami itu. Tetapi nah ini yang dia alami bersama umat Israel. 40 tahun menghadapi keluh kesah mereka, bagaimana mereka berkomplot, bagaimana mereka mempertanyakan kepemimpinan Musa, mempertanyakan Harun, berulang kali pengalaman-pengalaman yang gak enak dialami oleh Musa. Jadi kalau Anda pikir setelah melalui 40 tahun seperti itu, lalu ternyata di titik akhir Tuhan bilang, kamu nggak boleh masuk ya, karena dosamu, karena kesalahanmu. Mungkin banyak orang akan menjadi getir, banyak orang akan menjadi pahit gitu ya. Tapi Musa nggak gitu loh, istimewa sekali. Musa justru dia menerima bahwa dia punya kesalahan. Dia menyadari kesalahannya yang membuat dia tidak layak untuk, atau membuat Tuhan tidak menghendaki dia masuk. Dan dia terima kehendak Tuhan itu. Dan ini sesuatu sikap kepemimpinan yang sangat baik. Karena kalau kita bayangkan, barangkali jika dibandingkan dengan yang lain pada saat itu, Musalah pemimpin yang paling lelah. Dibanding orang-orang lain dari rombongan Israel itu, Musa yang paling capek. Tapi yang paling menikmati berkatnya, justru umat Israel, orang yang banyak itu, bukan Musa sendiri. Nah, ini kalau kita renungkan dalam pelayanan, kita harus menyadari bahwa seringkali itulah yang akan terjadi. Ibarat menanam pohon, Bapak Ibu, kalau Anda tanam pohon duren, Anda tanam pohon buah-buahan yang butuh waktu panjang untuk menghasilkan buah-buah baik, ya. Seringkali buah-buah dari pohon yang kita tanam, bukan kita sendiri yang akan menikmati. Justru anak cucu kita, atau bahkan orang-orang lain yang tidak kita kenal.
Dan demikian juga dengan pelayanan. Ya. Pelayanan bukanlah tentang agar kita bisa menikmati buah-buahnya. Seringkali yang kita terpanggil adalah untuk beri yang terbaik, usahakanlah pohon-pohon itu bertumbuh agar suatu saat buah-buah dari pelayanan itu boleh menjadi berkat bagi orang-orang yang setelah kita. Dan ini yang terjadi. Jadi setelah Musa dengan kesadaran seperti itu, maka dia lalu membesarkan hati umat. Ya. Umat yang menyadari bahwa mereka akan berpisah nih dengan pemimpin hebat mereka, Musa. Ya. Lalu dia membesarkan hati kepada umat, Musa bilang kepada mereka, Tuhan Allahmu, dia yang akan menyeberang di depanmu. Ya. Dia yang akan memunahkan bangsa-bangsa itu dari hadapanmu, sehingga engkau dapat memiliki negeri mereka. Yosua, dialah yang akan menyeberang di depanmu, seperti yang difirmankan Tuhan. Bayangin, 40 tahun mengabdi, lalu nggak boleh masuk ke tanah yang dia tuju. Tapi tidak membuat Musa menjadi self-pity, mengasihani dirinya sendiri. Karena dia sadar, bukan dianya kok yang penting. Dia hanya alat dari sang pemimpin besar, Tuhan itu sendiri. Jadi bukan pemimpin manusianya yang harus dapat privilege, dapat keuntungan ekstra yang harus disegani. Makanya Musa ingetin, Tuhan kok yang berjalan di depan kamu, bukan aku, nggak apa-apa. Ya. Bahkan dia terus beri support kepada penerusnya, Yosua lah yang akan meneruskan peran kepemimpinan ini. Alangkah baiknya kalau dalam hidup organisasi atau persekutuan pada saat ini kita bisa menemukan tokoh-tokoh yang seperti ini, luar biasa sekali. Oke, itu sangat menarik begitu ya, bahwa saya mencatat juga Pak Roy bahwa semoga para sahabat mengingat itu ya, bahwa Musa mengarahkan umat Israel bukan melekat pada pemimpin seberapa besar pengaruhnya, seberapa hebat dia menurut ukuran manusia, tetapi bagaimana mereka tetap mengarahkan pandangan kepada Tuhan. Saya kira itu juga sebuah reminder yang sangat baik bagi kita para sahabat yang sedang menyaksikan saat ini. Ya, pemimpin yang baik itu kita perlukan, tetapi yang terutama adalah tetap mengandalkan Tuhan. Saya menangkap poin begitu Pak Roy. Baik, 40 tahun pengabdian itu jangka waktu yang sangat panjang, penuh pengorbanan. Tadi Pak Roy sudah menjelaskan bahwa yang paling capek itu justru Musa begitu. Dia mempertaruhkan nyawa, dan saya sementara mempersiapkan ini, saya mengingat Pak Roy ketika dalam 1-2 kali kesempatan ketika Tuhan murka pada Israel, dia bilang, Tuhan daripada mereka yang binasa, mendingan saya yang dilenyapkan begitu. Nah, sebuah kesalahan di Meriba, tadi sudah dimention oleh Pak Pendeta Roy, melenyapkan kesempatan Musa untuk melihat terwujudnya impian yang ia perjuangkan selama 40 tahun yang penuh perjuangan itu. Dan Pak Roy barusan mengatakan bahwa sangat mengagumkan, Musa ini tidak mengasihani diri sendiri, malahan ia mempersiapkan dan bahkan melantik penerusnya, yaitu Yosua. Sebuah keteladanan yang sangat patut kita puji, dan tentu saja untuk kita terapkan juga dalam kehidupan kita. Nah, oke. Musa tidak mengasihani diri sendiri. Ia mempersiapkan Yosua. Ia bahkan memberitahukan tantangan kepemimpinan yang dialami oleh Yosua dan harus dialaminya. Pertanyaan saya berikutnya Pak Roy. Ini Musa, saya tahu ya, hatinya sangat baik dan lembut, dicatat oleh Alkitab begitu ya. Tapi kan di zaman sekarang ini ada banyak sekali kita mendengar motivasi antara kita harus menghadapi perang kita sendiri. Pertanyaan saya begini Pak. Kenapa sih Musa nggak mengizinkan Yosua menghadapi perangnya sendiri dengan strategi terbaik yang dapat dilakukannya? Ini Musa percaya atau enggak sih sebenarnya sama Yosua? Silakan Pak. Jangan salah, Musa tidak mengintervensi Yosua. Musa nggak ambil alih peran kepemimpinan Yosua. Yang Musa lakukan adalah sebelum Yosua memulai kepemimpinannya, Musa memberikan penguatan. Itu yang terjadi. Jadi Yosua tetap akan menjalani perangnya sendiri. Ya, yang terjadi saat ini kan Yosua belum naik nih, masih Musa yang menjadi pimpinan.
Jadi dalam kesempatan yang masih ada ini, Musa memberikan nasihat, pengingat, kekuatan bagi Yosua. Dan itu dia lakukan dengan cara merujuk kembali kepada pengalaman-pengalaman di masa lalu. Yaitu ketika sebelum mereka, jadi dalam perjalanan itu kan sebelum mereka sampai ke dataran Moab saat ini, dalam perjalanan itu mereka diserang oleh raja-raja wilayah Kanaan di sekitar situ. Orang-orang Amori disebutkan di Ulangan 31 tadi, antara lain Sihon dan Og. Sebetulnya bukan hanya mereka, ada juga yang lain-lainnya lagi. Tapi dikatakan bahwa ingat, mereka pun telah dikalahkan oleh Tuhan. Jadi kan sebenarnya ini sebuah reminder kepada Yosua, nanti kamu jangan takut. Karena setelah mereka menyeberang sungai Yordan, maka mereka akan berperang dengan suku-suku Kanaan yang ada di sana. Akan menghadapi tantangan yang serupa. Nah, jadi kita lihat kalau dalam masa lalu, Musa hanya mengingatkan, di masa lalu kita sudah alami hal-hal seperti ini. Sihon itu, ya, mereka menghadang Israel dengan kekerasan. Tapi justru Israel akhirnya mengalahkan mereka. Og, Raja Bazan, orang Amori ini. Bahkan dalam Amos 2 dicatat, Og ini itu raksasa, ya. Dia itu tingginya seperti tinggi pohon aras dan kuat seperti pohon tarbantin. Ini kan orang-orang yang ditakutkan oleh pengintai-pengintai sebelumnya nih. Ya. Tapi dikatakan, lalu justru mereka juga kalah karena Tuhan menyertai mereka. Jadi Musa tidak mengambil alih, dan saya pikir ini sangat penting ketika seorang meneruskan atau kita menyadari bukan akan ada pemimpin-pemimpin baru setelah kita. Bukan intervensi, bukan mengambil alih, tetapi kita bisa mempersiapkan dan memberi penguatan kepada mereka yang nantinya akan memimpin perjalanan bangsa ini. Itu yang Musa lakukan, Bu Tika. Baik, kita akan melanjutkan ulikan kita setelah pesan-pesan berikut ini. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Masih di Ngulik Alkitab bersama saya Pendeta Mestika Hulu dan juga narasumber kita Bapak Pendeta Roy Alexander Suryanegara yang berada di Perth dan terhubung bersama kita via Zoom. Kita mengulik Ulangan 31 ayat 1-8 dengan tema Belajar dari Musa dan Yosua. Kita sudah ada di segmen terakhir, jadi silakan para sahabat kalau mau berkomentar di kolom yang tersedia di bawah ini tentu saja. Baik, Musa memperingatkan Yosua ada berbagai tantangan yang dialami nanti ketika memasuki tanah Kanaan. Dan sudah diberikan contoh ada beberapa bangsa yang karena pertolongan Tuhan dan bahkan dimaknai sebagai Tuhan sendiri sudah mengalahkan mereka begitu. Jadi ancaman yang akan ada di depan juga memang pasti akan ada. Itu tidak bisa dinafikan begitu. Nah, pertanyaan saya membuka ngulik kita di segmen ketiga ini Pak Roy. Iya sih. Ada orang-orang kalau diperingatkan itu jadi merasa oke, saya akan bersiap diri. Tetapi beberapa orang, sebagian orang ketika diingatkan justru
kalau kata orang digunakan di zaman now gitu, orang di Jakarta begitu ya, jangan jadi keder, jadi jiper begitu. Nah, jadi pertanyaan saya gini, tidakkah peringatan Musa ini akan melemahkan Yosua dan umat Israel? Karena mengingat Yosua ini kan masih muda begitu. Selama ini dia melihat Musa yang di depan, jadi apapun ya namanya kalau ada pemimpin ya gampang tinggal ikut. Sekarang dia akan bertarung sendiri begitu. Nah, jadi apa sebenarnya yang dikehendaki Musa ini begitu loh, nakut-nakutin atau ini akan jadi beneran jadi kekuatan sih? Silakan Mbak Roy. Saya yakin tujuan Musa bukan nakut-nakutin, tetapi kita harus sadar sebagai seorang pemimpin kita nggak bisa sekedar dibuai dengan kata-kata manis. Oh kamu bisa, Tuhan pasti tolong. Tapi juga harus realistis terhadap realita yang akan dihadapi. Dan Yosua bersama dengan segenap Israel, mereka tahu kok, mereka akan memasuki perjalanan yang penuh dengan perjuangan. Jadi Tuhan nggak bilang, oh jalanmu pasti akan mulus, oh kamu nggak akan ketemu masalah. Jadi apa yang Musa lakukan, peringatan ini adalah sebuah reminder aja, bahwa inilah realita yang akan kita hadapi. Saya pikir dalam pelayanan juga gitu ya. Nggak bisa kita panggil orang pelayanan, undang orang terlibat dalam pelayanan, orang terpanggil, lalu kita bilang, oh tenanglah, pasti nggak ada masalah, semua pasti akan dukung, semua pasti akan berjalan baik, semua nggak ada yang protes. Akhirnya ini kan hanya menciptakan ilusi palsu ya, keamanan yang semu. Dan seorang pemimpin yang baik nggak bisa hidup hanya dengan kebutuhan mendapat kata-kata manis seperti itu. Jadi ketika Musa sampaikan kata-kata ini bahwa akan ada halangan di depan, kamu akan menghadapi perjuangan-perjuangan. Tapi satu sisi bukan cuma ngasih tahu masalahnya, Musa juga kasih kekuatan, kasih penguatan. Kan Musa bilang belajarlah dari masa lalu, ya. Maksudnya masa lalu bahwa kita pernah takut, umat Israel pernah takut, mereka pernah mengalami ketakutan hebat ya terhadap tantangan itu yang menyebabkan mereka nggak percaya dan Tuhan menghukum mereka. Ini kan masa lalu mereka. Ya, ketidakpercayaan mereka akan penyertaan Tuhan membuat mereka dihukum 40 tahun berjalan di padang gurun itu. Ternyata semua ketakutan itu nggak terbukti. Setelah mereka berjalan putar-putar padang gurun, generasi pertama habis, ganti generasi berikutnya. Lalu setelah keluar dari padang gurun mau masuk ke dataran Moab, mereka dihadang raja-raja Amori tadi, Sihon dan Og. Ternyata dengan mudah Tuhan menuntun mereka mengalahkan raja-raja yang mereka takuti ini. Jadi kita harus ingat, pas Musa bilang ini, peringatan ini, dia bukan sekedar nakut-nakutin, tapi dia mengatakan akan ada masalah yang akan kamu hadapi. Tapi ingatlah, sebagaimana dalam sejarah perjalanan kita, masalah sebesar apapun, Tuhan mampukan kita lewati kok. Dan itu menjadi sebuah dasar untuk jangan takut. Percayalah Tuhan yang berjalan di depanmu. Oke, Musa mengingatkan justru untuk meneguhkan Musa dan seluruh umat Israel begitu. Nah, saya lanjut nih Pak Roy. Tantangan Yosua ini sebetulnya ada beberapa nih. Kenapa tadi saya menanyakan begitu? Ini sebenarnya bagaimana Yosua ini akan menghadapi ini? Yosua pada satu sisi akan menghadapi bangsa-bangsa di seberang Sungai Yordan, bangsa Kanaan yang belum dihadapi begitu, tapi udah ada kabarnya. Tapi kan kita nggak tahu persis seperti apa begitu. Pada sisi lain, saya kira juga bangsanya sendiri, orang-orang Israel ini adalah tantangan juga bagi Yosua begitu. Kenapa? Kalau Musa saja yang sekaliber itu ditentang oleh orang-orang Israel begitu, apalagi Yosua begitu. Nah, dan kemudian saya pikir tantangan lainnya bagi Yosua adalah kehilangan seorang mentor. Pemimpin sekaligus mentor adalah sesuatu juga yang bisa menjadikannya kosong atau hampa begitu. Nah, jadi menghadapi bangsa-bangsa di seberang Sungai Yordan, orang bangsa-bangsa Kanaan, menghadapi bangsanya sendiri, kehilangan mentor, setidaknya 3 ini tantangan seorang Yosua. Nah, pertanyaan saya begini, jadi bagaimana tanda kutip masa depan atau nasib dari Yosua yang muda ini? Apa yang harus dia lakukan dalam situasi yang super kompleks seperti ini, Pak Ari? Silakan. Ya, saya pikir ketika seseorang menjadi pemimpin, maka dia harus sadar bahwa tantangan-tantangan seperti inilah yang akan dia hadapi. Ya, nggak bisa orang berkata, oh saya mau mimpin, tapi nggak boleh ada masalah. Itu nggak mungkin. Jadi ketika Yosua
akan meneruskan kepemimpinan Musa, dia sadar bahwa dia akan memimpin bangsa yang tegar tengkuk, yang keras hatinya, bangsa yang pemberontak, yang sering mengeluh. Karena dia sudah lihat sendiri, itulah yang terjadi pada masa Musa. Dan kalau dulu dia hanya berada bersama Musa, mendampingi, sekarang Musanya akan pergi. Musa nggak lagi bersama dia. Giliran dialah yang memegang setir kendaraan ini. Ya. Nah, tetapi inilah realita yang setiap pemimpin sadari dan siap untuk hadapi. Saya yakin bukan berarti pemimpin itu akan nekat atau nggak punya rasa takut atau nggak gentar. Pasti ada, selalu ada. Tetapi siap dan maksudnya ready bahwa ya memang itulah realita kehidupan menjadi seorang pemimpin. Nah, tadi dikatakan bagaimana nih, kan Musa udah mau pergi. Dan ini sesuatu yang penting memang. Musa itu tokoh yang sangat hebat. Dikatakan setelah Musa nggak ada lagi yang kayak dia. Dalam hal keintimannya dengan Allah, dalam hal perannya memimpin umat sebegitu besar, dan dalam hal pencapaiannya di dalam peperangan-peperangan yang berhasil dia menangkan. Besar sekali reputasi Musa, jadi berat sepertinya beban untuk Yosua. Tetapi kita harus sadar, kita nggak bisa bandingkan Yosua dengan Musa. Dan ini juga salah satu yang perlu dipelajari oleh setiap orang. Nggak perlu membandingkan dirimu dengan leaders atau tokoh-tokoh lain. Kenapa? Karena setiap orang punya peran dan keunikan dan berperan dalam babakan-babakan waktu yang berbeda. Jadi nggak perlu, oh saya pengen jadi mengikuti Musa, tapi jadilah Yosua. Jadi Musa nggak bilang ikutilah, jadilah kayak saya, tapi jadilah Yosua yang sebaik-baiknya. Nah, makanya Musa mengingatkan, kan, kuatkan hatimu, teguhkan hatimu. Jangan takut, jangan gentar. Ya, karena Tuhan Allahmu, dia yang berjalan menyertai engkau. Tuhan gak akan biarkan engkau, gak akan meninggalkan engkau. Musa akan pergi meninggalkan Yosua, tapi Tuhan gak pergi meninggalkan dia. Ini yang perlu kita ingat. Anda punya tokoh besar, Anda punya orang yang Anda sangat kagumi, tempat Anda punya pemimpin yang sangat menginspirasi, ya, pasti akan pergi. Tapi Tuhan nggak akan pergi. Jadi kepergian seorang tokoh memang kan bisa mengguncang sebuah komunitas, ya. Bahkan kadang komunitas bisa in denial gitu, penyangkalan bahwa aduh kita nggak siap, atau bahkan menjadi marah, aduh Tuhan kenapa dia diambil. Tapi Musa ingatkan, itu bukan alasan untuk menjadi gentar. Pengalaman menunjukkan, sejarah menunjukkan tokoh-tokoh hebat datang dan pergi. Tapi Tuhan terus memelihara umatnya. Tuhan terus menyediakan pengganti-pengganti yang baru, tokoh-tokoh yang baru, hamba-hambanya yang baru untuk memimpin umatnya. Tuhan bukan cuma janji, Tuhan berkali-kali membuktikannya dalam kehidupan umat Israel. Dan lalu setelah itu kita lihat dalam bacaan tadi, kan, Musa panggil Yosua, berkata kepadanya di hadapan seluruh Israel, kuatkan, teguhkan, diingatkan seperti ini. Kita ayatnya sering dipakai ya, ketika orang mau memulai sesuatu, menghadapi masalah, kuatkan, teguhkan hatimu, jangan takut, Tuhan berada di depanmu, Tuhan menyertai kamu, dari Ulangan 31 ini. Tapi sadarkah kita bahwa ucapan Musa kepada Yosua ini itu disampaikan berulang-ulang, bukan cuma satu kali di sini, ya, 7 kali dalam Ulangan itu kita lihat total ada 7 kali Yosua mendapat perkataan seperti ini dari Musa. Kuatkan, teguhkan hatimu. Di Ulangan 31 ayat 6, ayat 7, ayat 23. Nanti diulang lagi dalam kitab Yosua. Yosua 1 ayat 6, ayat 7, ayat 9, dan ayat 18. 7 kali. Jadi 7 kali Yosua harus menerima mendapatkan penguatan, kuatkan, teguhkan hatimu. Sebenarnya ini juga sebuah pengingat bahwa Yosua pun bergumul. Bukannya Tuhan berkata sekali kuatkan lalu dia menjadi langsung kuat. Tapi ada proses, berkali-kali dia butuh diteguhkan. Dia butuh diberi semangat, diberi dorongan. Dan bukankah seperti itu? Ketika kita mau pelayanan juga kan kita nggak langsung sekali, oh mantep. Kadang-kadang kita butuh diteguhkan berulang kali, kamu bisa, kamu percayalah,
kamu sanggup jalanin ini, ya. Tapi pada akhirnya kita lihat ketika Yosua di Yosua 10 akhirnya bukan Yosua yang menerima peneguhan. Kali ini Yosua lah yang berdiri berkata kepada umat, janganlah takut dan jangan tawar hati. Kuatkanlah dan teguhkan hatimu. Hanya orang yang telah mengalami, menyadari peneguhan dari Tuhan, prosesnya kemudian sehingga dia pun mampu meneguhkan, memberkati orang-orang sekitarnya. Demikian, Bu Tika, saya rangkumkan dari pembacaan kita hari ini. Oke, kita akan mengakhiri ngulik Alkitab episode ini, para sahabat dan tentu saja Pak Roy yang menjadi narasumber kita. Nah, setelah kita berbicara banyak ini, tampaknya kalau kita perhatikan bicara tentang kepemimpinan, baik Musa dan kemudian nanti udah mulai ke Yosua juga begitu. Nah, untuk menutup episode kita kali ini Pak Roy dengan judul atau tema kita belajar dari Musa dan Yosua, apa yang dapat kita pelajari dari kedua tokoh ini yang kita juga ngulik Alkitab ini kan kita belajar dari apa yang dikatakan kitab suci dan kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi apa yang bisa kita ambil kemudian kita lakukan dalam kehidupan kita sebagai umat percaya yang hidup hari ini di abad 21, Pak Roy, silakan. Kalau ada satu pesan utama sepanjang pengembaraan Israel di padang gurun, itu tentunya adalah bahwa Musa dan Yosua sama-sama menyadari penyertaan dan kasih setia Tuhan kepada umat Israel. Dan walaupun ada kalanya umat lalai, ada kalanya umat abai, tidak sedikit mereka jatuh dan bahkan melupakan Tuhan. Tapi Tuhan tidak pernah melupakan mereka. Tuhan tidak akan melupakan, apalagi meninggalkan umatnya. Tengoklah hari-hari yang telah berlalu, dan kita akan menemukan tuntunan tangan Tuhan selalu ada di sana, menguatkan kita. Demikian juga ketika kita menatap ke depan, janganlah gentar, tetapi percayalah. Seberat dan semenakutkan apapun rintangan yang ada di depanmu, kita tidak pernah ditinggalkan. Kita tidak berjalan seorang diri, karena Tuhan ada. Inilah yang kita lihat menjadi yang terpancar dalam iman Musa dan Yosua di dalam mereka menjalani peran mereka. Baik, terima kasih Pak Pendeta Roy atas ulikan ulangan 31 ayat 1 sampai 8 disampaikan pada episode kali ini. Terima kasih sudah menjadi narasumber. Kiranya menjadi berkat bagi para sahabat yang bersama kita di kesempatan ini. Baik, sahabat, tentu saya tidak akan mengulang apa yang sudah disampaikan oleh Pak Roy, tapi beberapa hal saya ingin kita mengingat kembali yang bisa menjadi sesuatu yang nggak bilang permata juga bagi kita, tapi sesuatu yang kita ingat dalam episode kali ini berkaitan dengan kepemimpinan. Kita diingatkan tadi sepanjang penjelasan ini 3 segmen yang sudah kita jalani bahwa kita memerlukan pemimpin, dan tidak sekadar pemimpin begitu, tetapi pemimpin yang menjadi teladan dalam kehidupannya, dalam relasinya dengan Tuhan, pemimpin yang sekaligus menjadi mentor juga, lalu kemudian yang akan mengarahkan orang untuk mencapai goal atau tujuan, bukan untuk melekat padanya. Dan Musa memberikan contoh itu pada kita begitu. Tentu itu bisa kita tarik juga pada diri kita untuk memberlakukan sikap yang demikian. Kemudian dari Musa juga Yosua tentu saja kita belajar bahwa mereka ini adalah orang-orang yang memiliki kedekatan dengan Tuhan sehingga mampu mengenali petunjuk Tuhan. Dan bukan hanya mengenali itu, yang paling penting juga adalah bahwa mereka bersedia menuruti kehendak Tuhan. Musa sudah berjeri lelah sekian puluh tahun, tetapi ketika Tuhan mengatakan kamu tidak akan menjejakkan kaki di Kanaan, itu pun dapat diterima oleh Musa dengan hati terbuka, tanpa kegetiran, bahkan mempersiapkan Musa juga, Yosua untuk menggantikannya. Dan menarik sekali ketika tadi kita juga diingatkan dalam kehidupan ini, pemimpin datang dan pergi begitu. Jadi bukan melekat pada pemimpin, tapi kita melekat pada Tuhan. Tak kalah penting juga kita diingatkan tadi, jangan membandingkan diri dengan orang lain.
setiap orang berkenan dipakai oleh Tuhan, masing-masing orang dengan karunia yang diberikan Tuhan. Jangan membandingkan, apalagi mempertandingkan diri dengan orang lain. Seperti pada Musa dan Yosua, kita lihat bahwa Musa diperlengkapi Allah begitu luar biasa dan karunia luar biasa, tapi Tuhan juga mau menggunakan Yosua, dan itu semua tadi Pak Pendeta Roy menutup ini dan mengatakan pada kita bahwa ada proses di sana. Jadi mari kita mau dipakai oleh Tuhan untuk berproses, untuk mencapai hal-hal yang Tuhan percayakan kepada kita, bukan membandingkan diri dengan orang lain, tapi dengan keyakinan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Pemimpin boleh meninggalkan kita, siapapun boleh meninggalkan kita, tapi dalam proses kehidupan yang kita jalani, Tuhan hadir bersama kita, dan itu menjadi kekuatan bagi kita. Jangan lupa akan hal itu. Yosua mendapat pengulangan itu 7 kali. Kita juga, Tuhan terus menyertai dan akan mengingatkan kita. Tuntas sudah jumpa kita dalam Ngulik Alkitab episode ini. Kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Terima kasih untuk sekali lagi Pak Pendeta Roy yang menjadi narasumber. Terima kasih untuk para sahabat yang selalu setia bersama kami di tiap episodenya. Dukungan yang diberikan juga kami apresiasi, baik dengan memberikan like, membagikan link Ngulik Alkitab ini kepada banyak orang atau di media sosial para sahabat. Dan bagi yang pertama kali di channel ini, jangan lupa untuk melakukan subscribe. Sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa di episode yang akan datang. Kita tutup dengan doa oleh Bapak Pendeta Roy. Silakan Pak Roy. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa yang kami sembah. Terima kasih Tuhan atas pertolongan-Mu, pemeliharaan dan penyertaan-Mu yang Engkau berikan kepada kami di dalam hidup ini. Ajar kami Tuhan untuk selalu menyadari Engkau ada di dalam menghadapi berbagai halangan, rintangan, ancaman. Kami percaya kami tidak sendiri. Biarlah kami belajar dari teladan Musa dan Yosua, dan terlebih kami boleh menjalaninya di dalam hidup ini. Dalam Kristus Yesus Tuhan Bapa yang baik kami berdoa. Amin. Amin. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.